bagian dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yang pastinya nama-nama kerajaan ini tidak asing di telinga kalian. Silahkan disimak. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu yang diperkirakan beribu kota di Pakuan Bogor di Jawa Barat. Dalam naskah-naskah kuno Nusantara, kerajaan ini sering pula disebut dengan nama negeri Pasundan, Sunda, atau berdasarkan nama ibu kotanya yaitu Pakuan Pajajaran. Beberapa catatan menyebutkan bahwa kerajaan ini didirikan tahun 923 oleh Sri Jayabukati, seperti yang disebutkan dalam prasasti Sang Hyang Tapak. Sejarah kerajaan ini tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan terdahulunya di daerah Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh dari Kawali. Hal ini karena pemerintahan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Prabu Dewanta Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yaitu putra Prabu Dewaniskala, putra Mahaprabu Niskala Hestu Kencana, lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, periode 1482 sampai 1521. Pada masa itulah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Seperti yang kita lihat bahwa Sri Baduga Maharaja ini adalah raja terkenal dari kerajaan Pajajaran. Kalian bisa melihat di seri novelnya, yaitu karya Erokaza mengenai duologi dari Prabu Siliwangi, yaitu Raden Pemanah Rasa. Kalian bisa membaca secara terpisah di toko buku. Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami masa keemasan. Sri Baduga telah memerintahkan untuk membuat wilayah perdikan seperti membuat Telaga Maharena Wijaya, memperteguh ibu kota, menjadikan kabiji hajian, kesatriaan, pagelaran, pamintonan, memperkuat angkatan perang, mengatur pemungutan upeti dari raja-raja bawah, dan menyusun undang-undang kerajaan. Nah, mengapa kerajaan Pajajaran ini bisa runtuh? Mari kita simak. Puncak kehancuran dari kerajaan Pajajaran yaitu pada tahun 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Halangka Sri Wancana Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Hal ini menandakan bahwa tidak akan ada raja lagi di kerajaan Pajajaran karena Singgasana Raja telah dipindahkan. Akhirnya kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 dan Maulana Yusuf naik tahta sebagai penguasa kerajaan Sunda. Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang beraliran Hindu, berdiri pada abad ke-6 sampai ke-13 dan berlokasi di Jawa Timur. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agraris dengan raja pertama Sri Samarawidjaya yang kemudian digantikan oleh Sri Jayawasa dan Bameswara. Nah, bagian wilayah kekuasaan tidak menghentikan perang antara kedua kerajaan bersaudara. Kisah perang saudara antara Jenggala dan Kediri kemudian diabadikan dalam sebuah kitab yang bernama Bharatayuddha tahun 1157. Nah, lain dengan kerajaan Jenggala, kerajaan ini memiliki daerah awal dan daerah utara Sungai Berantas dengan pelabuhan meliputi Lembang, Pasuruan, dan Sumatera. Jadi kitab Bharatayuddha ini ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panulu. Ketika Jayabaya berhasil menguasai Jenggala, Kediri menjadi salah satu kerajaan yang berdiri di Jawa Timur.
Jayabaya adalah raja Kediri yang sangat terkenal dengan ramalan-ramalannya, dan ia dikenal sebagai seorang sastrawan yang hebat. Pada masa pemerintahannya, Kediri mencapai puncak kejayaan. Tidak hanya berkembang sebagai negara agraris, tapi juga berkembang sebagai negara maritim. Sudah Jayabaya ada seorang raja yang terkenal, yaitu Kameswara. Ia memimpin pada tahun 1182. Ia terkenal karena pemerintahannya pada saat itu berkembang sangat pesat, yaitu karya sastra Jawa seperti Kakawin atau cerita Panji. Kameswara menikah dengan seorang putri dari Jenggala bernama Kirana. Dan pemerintahnya ini tidak lama. Pada tahun 1885 ia digantikan oleh Kertajaya Prabu Dangdang Gendis. Pada masa pemerintahan ini situasinya amat tidak stabil. Jadi kehancuran dari kerajaan Kediri ini pada masa pemerintahannya Kertajaya. Kertajaya ini berseteru dengan para kaum Brahmana karena dia ingin disembah karena sudah berhasil berdiri atau duduk di atas puncak tombak. Namun keinginannya ini ditolak oleh para Brahmana, dan para Brahmana meminta pertolongan kepada Ken Arok yang saat itu adalah seorang akuwu atau bupati di Tumapel. Jadi Tumapel adalah daerah bawahan dari kerajaan Kediri. Ken Arok ini sebenarnya dulu adalah wakil dari Tunggul Ametung, akuwu sebelumnya. Karena Ken Arok ini yang sangat mencintai Ken Dedes, perempuan yang sangat cantik dan juga istri dari Tunggul Ametung, serta ia juga berambisi ingin menjadi seorang akuwu, ia pun membunuh Tunggul Ametung. Dan pada saat itu Ken Arok pun berhasil menguasai kerajaan Kediri, dan kerajaan Kediri di bawah kekuasaan Tumapel sekarang. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Tanggal pasti berdirinya kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi, yaitu tepatnya pada tanggal 10 November 1263. Sumber utama para sejarawan mengenai kerajaan Majapahit adalah para raton, kitab-kitab raja, dan negara Kartagama. Para raton ini menceritakan Ken Arok, juga membuat sejarah ringkas berdirinya Majapahit. Sedangkan negara Kartagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Pada saat itu, Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanagara. Namun Jayanagara ini tidak memiliki kefasihan dalam memerintah dan memimpin. Akhirnya dia pun dijuluki dengan Kalagemet, yang berarti lemah dan jahat. Dari situlah seorang penasehat raja bernama Rakuti pun memberontak dan hampir saja menggulingkan kekuasaan Majapahit. Namun Gajah Mada yang saat itu menjadi Bayangkara, yaitu pasukan pengawal raja, berhasil menggagalkan rencananya. Ia menyelamatkan Jayanegara dan mengungsikannya sementara ke sebuah desa bernama Badander. Jayanegara akhirnya pun meninggal karena seorang tabib bernama Tanca, yang akhirnya pun dibunuh oleh Gajah Mada. Karena keberanian dari Gajah Mada ini, dia dijuluki sebagai Mahapati Hamengkubumi Majapahit. Gajah Mada ini menyebutkan sumpah yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa, yang isinya Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum dapat menyatukan Nusantara. Pada masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya sangat luas, seluas wilayah Indonesia yang sekarang, bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara di Asia Tenggara. Politik penyatuan Nusantara Gajah Mada baru berakhir pada tahun 1357 Masehi dalam perang yang bernama Perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran Sunda dengan kerajaan Majapahit. Dilatar belakangi karena Hayam Wuruk berniat meminang putri Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja yang bernama Dyah Pitaloka Citrasmi atau Citra Rasmi pada tahun 1340.
Akhirnya Gajah Mada pun meninggal tahun 1364. Selama 3 tahun ini jabatan Majapahit patihnya kosong. Dan disusul pada tahun 1389, Hayam Wuruk pun wafat sepeninggal Hayam Wuruk, dan setelah mencapai puncak masa kejayaannya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah, terutama karena konflik perebutan tahta yang digantikan oleh putrinya yang bernama Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, yaitu Pangeran Wikrawarmawardhana. Nah, Hayam Wuruk ini juga mempunyai seorang putra dari selirnya yang bernama Wirabumi. Pada tahun 1405 sampai 1406 terjadi perebutan tahta antara Wirabumi dan Wikramawardhana yang dikenal dengan Perang Parek-Parek. Hingga kemudian Majapahit pun dikuasai oleh Demak, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang muncul pada tahun 1522. Hal ini disebabkan karena pada saat itu pemerintahan di kerajaan Majapahit tidak stabil dan raja-rajanya juga silih berganti dan tidak memaksimalkan masa-masa pemerintahan di sana, sehingga dapat dengan mudah digulingkan oleh kerajaan Demak. Kerajaan Melayu. Kerajaan ini beraliran Buddha, berdiri pada abad ke-7 sampai ke-14. Terletak di Jambi, tepatnya di pesisir di tepi kanan kiri Sungai Batanghari. Sumber sejarah Kerajaan Melayu berasal dari Tiongkok dan Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama pada buku 7 bait 1 menyebutkan nama-nama negeri yang pernah berlindung di bawah Majapahit, yang salah satunya adalah nama Kerajaan Melayu. Disebutkan juga berdirinya beberapa kerajaan lain di Sumatera seperti Tolang Pakuang, Tolang Bawang, Melayu, dan Celi Fuce, Sriwijaya. Jadi sekitar tahun 692 Masehi, Melayu sempat punah karena ditaklukkan Sriwijaya sampai abad ke-12. Sekitar tahun 1275, kerajaan ini pulih kembali, pusatnya di Dharmasyara, dengan menguasai Sriwijaya serta perdagangan di Selat Malaka. Menurut Kitab Negara Kertagama, Raja Kertanegara dari Singasari melancarkan ekspedisi Pamalayu yang diikuti pengiriman Arca Magopasa pada tahun 1226. Hadiah ini diberikan kepada Maharaja Melayu Srimat Tribhuwana Mauli Marwadewa untuk menjalin persahabatan tentunya dan menggalang kekuatan militer bersama guna membendung kemungkinan serangan dari bangsa Mongolia di bawah pimpinan Haisal Kubilai Khan. Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Adityawarman, putra bangsawan Majapahit dari ibu seorang putri Melayu bernama Darajingga, yaitu putri dari Arca Magopasa. Pada tahun 1293, datang pasukan Mongol untuk menaklukkan Jawa. Pasukan ini diperalat oleh Raden Wijaya untuk mengalahkan Jayakatwang di Kediri. Dan Adityawarman diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Raden Wijaya. Namun sayangnya Adityawarman ini sedikit melakukan pengkhianatan. Dia melancarkan ekspansi militer Majapahit dan menaklukkan wilayah pantai timur Sumatera untuk memperkuat kembali kerajaan Melayu sehingga dapat berkembang sedemikian rupa. Namun, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Sumatera berakhir dengan menjelang abad ke-13. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini beraliran Buddha, berdiri pada abad ke-7 sampai ke-15. Terletak di Muara Takus, Riau, dan Palembang. Dan raja terkenalnya adalah Dapun Tahyang, Dharma Setu, serta Balaputra Dewa. Isting pendeta Tiongkok pada tahun 671 dan 695 melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Prasasti tertua adalah Kota Dapur.
yang ditemukan di Pulau Bangka dan berangkat tahun 686 Masehi. Melalui prasasti inilah Sriwijaya pertama kali dikenal. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Hasil bumi yang diperdagangkan yaitu keminian, lada, damar, penyu, dan barang-barang logam seperti emas, perak, juga gading gajah. Pada akhir abad 4, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Kerajaan ini mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputradewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad keempat, 850 tahun Masehi. Ringkasan atau beberapa faktor menunjang keberhasilan dari Kerajaan Sriwijaya. Letaknya strategis karena berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Menguasai jalur-jalur perdagangan. Hasil buminya yang melimpah dan beragam, armada lautnya yang sangat luar biasa, serta pendapatannya yang melimpah dari upeti-upeti raja yang sudah ditaklukkan. Namun Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 yang diantara lain yaitu karena serangan kerajaan Menangkamulan Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Karena juga serangan dari kerajaan Kolamandala dari India pada 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Namun tidak ada keterangan yang tertulis. Lalu ada negara-negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Genting, Kerak, Lantang, Pahang, Jambi, dan Jenda yang satu persatu melepaskan diri. Sriwijaya juga pernah terdesak dengan kerajaan Thailand yang kekuasaannya sudah mencapai semenanjung Malaya. Lalu serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Saya akan memberikan poin-poin penting. Runtuhnya Sriwijaya juga disebabkan karena lokasi yang kurang strategis, karena perpindahan pada masa itu. Juga banyak raja yang kecil sudah melepaskan diri seperti yang sudah saya sebutkan, dan terakhir karena sudah banyak berdirinya kerajaan Islam dan tentunya juga dengan wilayah cakupan yang sangat luas sehingga Sriwijaya melemah. Kerajaan Kalingga. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad 7. Nama Kalingga ini berasal dari kerajaan wilayah India. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh dari sumber Tiongkok, tradisi atau kisah-kisah setempat, dan naskah cerita parahyangan. Sumber manuskrip Tiongkok yang ditulis oleh Ising yang menyebut kerajaan ini dengan nama Holing Kalingga disebutkan misalnya Kalingga terletak di Jawa. Ibu kota kerajaan pada waktu itu dikelilingi benteng dari tonggak kayu. Raja tinggal di istana yang sangat megah serta singgasana yang terbuat dari gading gajah, serta penduduknya yang pandai membuat arak dari nira pohon kelapa. Sumber lainnya adalah prasasti Tukmas yang ditemukan di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Prasasti ini diperkirakan dari tahun 500 Masehi. Isinya tentang mata air yang jernih. Disebutkan juga pada 674 Masehi, kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Sima yang memerintah dengan keras tetapi adil. Di bawah pemimpinannya inilah rakyat hidup makmur dan sejahtera. Kita kerajaan Kalingga mencapai puncak kemerdekaannya. Ratu Sima yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu ini menerapkan hukuman yang keras bagi para pencuri, yaitu memotong tangannya. Konon sepeninggal Sima, Kalingga terpecah dan terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara yang dikenal dengan nama Bumi Matara di bawah Sanaha, yaitu 700 Sina, dan Kalingga Selatan yang dikenal sebagai Bumi Sambara di bawah pimpinan Dewa Sima.
Sekian saja yang sudah saya sampaikan. Berikut penjelasan saya mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.